Saudara dan saudari, Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun di bawah perlindungan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan janji saya pada beberapa video yang lalu bahwa kita akan membahas seri eh, panduan ibadat untuk orang sakit dan kedukaan atau orang meninggal. Nah, pada kesempatan yang lalu, video pengantarnya sudah saya berikan. Lalu sebelum kita lanjut, apabila Anda belum mendownload panduannya, silakan di-download di kolom deskripsi di bawah. Saya cantumkan linknya untuk Anda download dan sambil itu sama-sama kita baca. Bagi Anda yang sudah download, mari kita buka bukunya dan sama-sama kita membahas mengenai panduan ibadat untuk pemberkatan orang sakit ini. Sebetulnya terlalu dramatis kalau mengatakan pemberkatan orang sakit. Lebih pasnya sebenarnya permohonan berkat untuk orang sakit. Terlalu keren kalau menggunakan pemberkatan orang sakit. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa pemberkatan orang sakit tidak sama dengan pengurapan orang sakit. Kalau pemberkatan orang sakit atau permohonan berkat untuk orang sakit itu bisa dilakukan oleh keluarga, ketua rukun, ketua stasi, atau prodiakon. Siapapun juga bisa memohonkan berkat untuk keluarga yang sedang sakit. Sedangkan pengurapan orang sakit itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertahbiz, yaitu para pastor, uskup. Itu saja yang dapat melakukan pengurapan orang sakit. Untuk awam itu tidak dapat dilakukan. Nah, sebelum kita masuk pada panduannya, beberapa hal yang saya mau sampaikan terlebih dahulu. Untuk apakah kita mendoakan orang sakit? Apa tujuannya kita mendoakan orang sakit? Yang pertama tentu saja untuk memberikan penguatan kepada yang sakit. Dia membutuhkan penguatan dari sisi rohani. Sehingga dengan didoakan, kita terlibat mendoakan bersama-sama, dia merasa semakin kuat dan dengan harapan itu dia akan menjadi lebih cepat sembuh. Kemudian yang kedua, mengapa kita mendoakan orang sakit itu adalah wujud dari solidaritas gereja. Harap diingat bahwa gereja itu adalah satu tubuh. Dengan Kristus adalah kepalanya. Manakala satu bagian dari anggota tubuh itu sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Maka selayaknya lah kita semua yang ada di dalam lingkungan gereja itu turut mendoakan kepada yang sakit untuk mendapatkan penguatan atau kecepatan di dalam proses penyembuhan. Lalu yang ketiga untuk memberikan penghiburan dan harapan supaya yang sakit itu tidak putus asa. Dan tentu saja yang keempat ini kita memohon kepada Tuhan supaya yang sakit itu bisa disembuhkan. Nah, penyembuhan itu ada dua macam, penyembuhan rohani dan penyembuhan fisik. Ingat, ketika tubuh kita sedang sakit, maka jiwa kita, hati kita, pikiran kita juga ikut terganggu. Maka dari itu, salah satu tujuan kita berdoa adalah agar si sakit itu mendapat penyembuhan secara fisik. Karena kita percaya bahwa dengan doa Tuhan akan membantu kita dalam proses penyembuhan. Lalu kemudian yang kelima, tujuan yang kelima adalah untuk pengampunan dosa. Nah, semestinya doa yang kita sampaikan itu mengingatkan kepada yang sakit bahwa, hey, Anda harus sadar, Anda harus mengaku dosa apabila ada dosa-dosa Anda. Karena ini jangan-jangan ini peringatan bagi Anda supaya Anda cepat-cepat mengaku dosa. Nah, itu harapannya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah berjaga-jaga. Jangan-jangan ini adalah doa terakhir yang akan kita ucapkan kepada dia dan setelah itu dia segera menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga dengan bantuan doa yang kita berikan itu, dia bisa menyiapkan dirinya, lebih memasrahkan dirinya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah bagian pengantar dari video ini dan sekarang kita akan masuk kepada teksnya. Nah, inilah dia saudara-saudara teks dari ibadat pemberkatan orang sakit atau sebenarnya ibadat permohonan berkat untuk orang yang sakit. Nah, di sini ada catatan merah yang saya berikan, ini mohon diperhatikan bagi Anda pemimpin doa, harap diperhatikan catatan merah yang ada di dalam semua panduan ibadat ini. Petunjuk.
Yang pertama, ibadat dipimpin oleh prodiakon. Idealnya sebenarnya pastor. Lalu kalau tidak ada pastor, ya sudahlah boleh prodiakon. Kalau tidak ada prodiakon, boleh ketua rukun, boleh ketua stasi, atau siapa saja yang terbiasa diberikan tugas untuk memimpin ibadat. Tidak harus prodiakon. Yang kedua, sediakan lilin yang menyala. Kemudian dalam ibadat ini, prodiakon dapat mengulurkan tangan lurus ke depan. Tapi bukan mengangkat tangannya. Kalau pastor begini. Tapi prodiakon itu dia lurus ke depan, kira-kira di atas dada orang sakit, sambil mendoakan. Nanti sebentar di dalam praktiknya kita akan perlihatkan dia diulurkan tangan lurus ke depan seperti ini. Kalau saya kadang-kadang saya senang sambil memegang tangannya untuk menguatkan dia. Tetapi di dalam contoh ini saya memberikan mengulurkan tangan. Kalau begini berarti dia memberkati. Kalau begini dia satu tangan begini dia berarti dia mengulurkan tangan kepada yang sakit. Kalau untuk yang ini mengulurkan tangan saya hanya berani merekomendasikan kepada prodiakon. Kalau di luar dari itu yang tidak diberi tugas khusus dari gereja, saya agak ragu-ragu. Saya tidak menemukan bahwa siapapun yang mendoakan orang sakit boleh melakukan hal yang sama. Jadi ini konteksnya untuk prodiakonnya. Tetapi panduan ini dapat digunakan oleh orang-orang biasa. Orang-orang lain juga bisa menggunakan. Jika sudah siap, maka prodiakon dapat menyampaikan kepada orang sakit, jadi tolong dibisik kepada dia, Pak, Bu, kita sudah siap ya, kita akan mulai doanya, kita akan mulai ibadahnya, supaya dia menyiapkan diri dalam mengikuti ibadat tersebut. Lagu pembukaan, nah harap diperhatikan, apabila tidak mengganggu si sakit, apabila si sakitnya ya masih oke-oke saja, artinya sakitnya tidak terlalu parah, lagu pembukaan boleh diberikan, boleh dinyanyikan. Tetapi ini juga konteksnya harus melihat situasi, jangan sampai terlalu lama apabila ada lagu-lagu yang kita nyanyikan. Lagunya singkat kalau memang harus menyanyi. Kemudian masuk pada tanda salib dan salam dalam nama Bapa dan seterusnya. Kemudian ini pengantar biasa. Ya, pertama-tama di dalam pengantar tentu saja ya ini hanya contoh ya. Di dalam pengantar tentu saja Anda pertama-tama harus membantu si sakit untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa sampai pada saat ini dia masih dalam keadaan hidup, ya, dalam keadaan hidup walaupun sedang sakit tetapi bersyukur bahwa dia masih hidup. Itu yang harus diingatkan. Plus juga diingatkan kepada yang hadir bahwa kita bersyukur bahwa kita masih dalam keadaan sehat bagi kita yang datang menyampaikan doa ini. Kemudian bagian berikutnya masuk pada pernyataan tobat. Ya, saudara-saudari, ada pengantarnya sedikit untuk hening. Kemudian ya ini Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Ini biasa, ini kan ibadat umum. Kemudian doa pembukaan. Ini untuk yang doa ini hanya contoh doa ya. Jangan diambil mentah-mentah. Kalaupun Anda mau mengambil contoh doa ini juga boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau Anda bisa mengganti, misalnya mungkin ada pesan-pesan dari keluarga yang sakit, boleh saja itu diperhatikan. Kemudian setelah itu kita masuk pada ibadat sabda. Bacaan pertama dapat ditiadakan, misalnya kita ambil dua bacaan pertama dan bacaan Injil. Sebaiknya memang bacaan pertama ya sudahlah, tidak usah, langsung saja pada bacaan Injil. Dengan memperhatikan konteks waktu ya. Kemudian baik bacaan pertama maupun bacaan Injil ini Anda sesuaikan. Saya berikan ini hanya salah satu contoh saja Injilnya, tetapi Anda dapat mencari sendiri apabila Anda merasa bahwa, wah ini kok kurang pas. Nah, saya menemukan yang lebih pas daripada ini untuk pembacaan Injil konteks orang sakit. Boleh diganti, tidak ada masalah. Kemudian masuk pada renungan. Renungannya ya kalau bisa lebih singkat, kalau memang harus diberikan. Tetapi perhatikan kepada si sakit, apabila tidak memungkinkan bagi dia untuk menerima renungan, ya sudahlah. Tidak perlu diberikan renungan. Kita lanjut saja, misalnya di bagian berikutnya. Nah, di sini tambahannya. Di nomor 8 ini ada pemberkatan. Sebenarnya yang saya maksudkan tadi pemberkatan itu permohonan berkat untuk yang sakit. Nah, dalam doa berikut ini umat menjawab, dampingilah hambamu ya Tuhan. Jadi dibacakan oleh prodiakonnya, pemimpin doanya.
Tuhan, Engkau telah datang dan menjadi penyelamat kami. Berilah kesembuhan sejati kepada murid-Mu ini atau kepada anak-Mu ini yang sedang sakit. Lalu dijawab oleh orang-orang yang hadir waktu itu, dampingilah hamba-Mu ya Tuhan. Ini doa permohonan berkat untuk si sakit. Nah, di bagian akhir itu, pemimpin ibadat, nah ini yang tadi saya katakan, pemimpin ibadat dapat mengulurkan tangan kepada sesakit. Ya, kalau misalnya dia berbaring, ya kira-kira di atas dadanya kalau dia berbaring. Nah, sekarang bagaimana kalau dia duduk seperti ini? Ya, tangan Anda harus lurus dan diusahakan di atas kepalanya. Di atas kepala. Tapi bukan konteks memberkati ya, seperti pastor. Kalau pastor kan dia mengangkat tangan begini. Tapi kalau kita konteksnya, ini terutama bagi mereka yang tertidur. Pasiennya si tertidur. Kalaupun misalnya dia duduk sandar, ya bolehlah di atas dadanya. Makanya tadi saya mengatakan saya lebih senang memegang tangannya. Memegang tangannya itu memberikan kekuatan yang luar biasa bagi si sakit bahwa saya sedang didoakan dan pengaruh sentuhan tangan kita itu luar biasa bagi orang yang sakit dan dia akan merasa bahwa dia sangat terbantu dan dikuatkan. Kalau toh memang Anda harus mengulurkan tangan di atas sesakit, maka sambil mengulurkan tangan, sambil Anda mengucapkan doa ini. Allah Bapa yang maha baik dan maha belas kasih, sudilah Engkau memberkati anakmu yang sakit ini dan seterusnya. Yang dia maksudkan anak di sini adalah yang sakit. Nah, setelah sampai di sini, jika yang didoakan orang dewasa, maka kita lanjut pada doa Bapa kami. Setelah setelah bagian sepanjang segala masa amin, maka tangan kita dikembalikan ke posisi sebelumnya. Kemudian di poin yang tadi orang dewasa, yang ini anak-anak sama saja ya. Ada doanya untuk mengulurkan tangan dan seterusnya. Kemudian sampai pada doa penutup. Doa penutupnya ini pun ya contoh saja. Harap diperhatikan keheningan di dalam doa ini karena kita mau membantu yang sakit. Kalau agak berisik ya agak sulit. Nah, saudara-saudara, demikian panduan singkat ini. Harapan saya semoga dapat membantu Anda yang biasa memimpin doa. Semoga ini dapat membantu Anda dalam konteks memimpin ibadat untuk orang sakit. Apabila ada yang ingin Anda tanyakan atau ada yang ingin Anda komentari tentang panduan ini, silakan tulis di kolom komentar. Saya dengan tangan terbuka, dengan lapang dada akan menerima komentar-komentar dari Anda. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.